Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Purwani SPD SDMPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangan. Yang terhormat Ibu Evi Istri Ningsih SPSI, pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Yang terhormat Dewan Guru SD Negeri 2 Karangan Karangano. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi komunitas praktisi dalam pembahasan visi dan prakasa perubahan SD Negeri 2 Karangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam hendaknya selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangan, yang ketiga diskusi yang akan dipimpin oleh moderator, yang keempat penutup. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangan Kecamatan Karangano. Kepada Ibu Sri Purwani SPD SDMPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi Istri Ningsih SPSI sebagai pengajar praktek yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Karangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk, nyaman dan indah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menghadiri undangan diskusi komunitas praktisi pada hari ini tentang pembahasan visi dan prakarsa perubahan SDN 2 Karangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa visi sekolah kita sudah saya cantumkan pada kurikulum. Kita ada dua kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Dalam hal ini, tahun ini kita adalah mobilisator, kita adalah pilot, besoknya kita adalah barometernya pendidikan di Karangano dengan adanya program SIT. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apapun hasil diskusi ini nanti, harapan saya secara pribadi dan secara dinas ada tindak lanjutnya dalam realita sehari-hari kita dalam kedinasan yang mengeluarga dan kekeluargaan dalam kedinasan sesuai visi misi yang akan kita diskusikan hari ini. Dan harapan saya lagi, kita akan selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah yang lain. Kita pastikan, kita yakini, kita
pasti bisa selangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita pasti ada di garda depan sebagai SIT. Karena lihatlah SDN 2 Karangano. Bagaimana gambarnya Karangano? Lihatlah SDN 2 Karangano. Itulah Karangano. Demikian Bapak dan Ibu, selamat berdiskusi. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara yang ketiga adalah diskusi komunitas praktisi kepada Ibu Evi Istri Ningsih SPSI sebagai moderator diskusi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalan dulu Bapak Ibu. Ya, saya Ibu Evi Istri Ningsih, sarjana psikologi. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Karangano. Jadi kita sama-sama guru, ya Bu, Pak. Jadi kita sama-sama belajar, gitu. Jadi dulu itu saya adalah CGP di angkatan 3, di angkatan 3, jadi kakak tingkat ya. Terus saya ikut seleksi pengajar praktik. Dan alhamdulillah tugas di program guru penggerak angkatan 9 dan sudah ditakdirkan ini menjadi pendamping praktik Bu Ii di SD Karangan 2 ini. Jadi saya mendampingi 5 CGP, yang 2 dari Jatinong, yang 3 dari SD di Karangan saja. Seperti itu. Baik, nanti Bu Ii akan memimpin diskusi tentang nanti mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, kita nanti hubungkan dengan visi sekolah. Begitu ya, Bu. Lalu nanti yang disampaikan Bu Ii antara lain nanti pengantar Bu Ii, lalu jangan lupa baca puisinya. Nanti akan membaca puisi biar kita jadi kemarin itu saya dicerita, ada yang cerita PP itu kok malah nangis semua gurunya karena ada yang baca puisi seperti itu. Puisi tentang Indonesia ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kabarnya Karangano apa, lihatlah karya Karangano sama ya Bu Ii. Ya, ketika saya melihat apa, lihat Indonesia sama. Nanti kita simak bersama-sama visinya, lalu nanti Bu Ii akan merumuskan kalimat rumpang. Nanti kita diskusi di situ untuk melihat visi sekolah, lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, apakah perilaku murid, perilaku Bapak Ibu guru sudah mencerminkan visi sekolah atau belum. Kita refleksikan di situ, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi nanti langkah-langkah konkret apa untuk mencapai visi tersebut, apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan Bu Ii telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nanti juga disampaikan proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini adalah merupakan bagian proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi ini memang proses belajar dari CGP Ibu, tapi nanti meskipun bagian dari proses belajar CGP, saya harap nanti semua pihak bisa terlibat aktif ya untuk proses diskusi ini, dan diharapkan nanti jadi wadah, sebagai wadah untuk refleksi bersama gitu. Jadi apa yang kurang, apa yang sudah bagus nanti bisa
waktu saya serahkan ke Bu Iip untuk memulai diskusi. Monggo Bu Iip. Terima kasih kepada Ibu Evi Istri-Ningsih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Kepada Ibu Sri Purwani SPD MPD yang saya hormati, kepada Ibu Evi Istri-Ningsih Sarjana Psikologi yang saya hormati, dan kepada Dewan Guru SDN 2 Karangan yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, izinkan saya di sini memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten untuk memimpin diskusi komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah kita di SDN 2 Karangan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini saya sudah melangkah sejauh ini tidak terlepas dari dukungan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Purwani SPD MPD, dan rekan sejawat teman-teman SDN 2 Karangan. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran calon guru penggerak angkatan 7, saya juga sangat dimotivasi dan dibimbing oleh Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Sukimin MPD yang biasa dipanggil Mr. Kim. Kemudian Ibu Evi Istri-Ningsih Sarjana Psikologi pengajar praktik saya. Sebelum saya memulai untuk memimpin diskusi, tadi dapat dawuh dari Ibu Evi untuk membaca puisi. Tapi saya kira Dewan Guru di sini tidak menangis. Tapi jangan tertawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar
aku melihat Indonesia. Siap Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Evi. Kita bisa mulai ya. Apakah ada yang menangis? Selamat ketawa ya. Ya itu yang saya khawatirkan. Lihat ini. Oh nah ini mungkin kelihatannya ini mana ini? Malah. Ya, saya kemarin searching. Lihat di mana. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kali ini yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Purwani, apa itu visi? Visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan terwujud di masa yang akan datang. Visi adalah representasi visual kita di masa akan datang. Kemudian Bapak Ibu bisa dengan pesan ini gambarnya siapa? Bu Febri bisa tahu ya kenapa orang suka menggambar orang? Karena ibunya suka menggambar orang. Ini gambaran saya Bapak Ibu. Ini impian saya terhadap murid di masa depan. Ini gambar sekolah. Jangan lihat gambarnya di Bapak Ibu, tapi refleksi dari gambar itu. Ini gambar sekolah. Kemudian ada gambar anak-anak yang sedang saling sama ibu guru. Ini ibu gurunya sepertinya Ibu Ayu Ningtyas. Jadi ini di behavior, di perilaku. Ini bayangan impian kita anak-anak di masa depan begitu bertemu dengan Bapak Ibu gurunya datang saling menyapa gitu Bapak Ibu. Kemudian gambar atasnya yaitu gambar anak sedang beribadah. Jadi ini juga mau representasi dari akhlak mulia, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak tanpa disuruh sudah sadar, tadi Ibu Evi sudah sadar untuk beribadah. Kemudian gambar yang di atasnya ada yang memakai kerudung, ada rambutnya pendek, ada yang kunciran. Itu saya merefleksikan bahwa anak-anak bergaul tanpa membeda-bedakan. Jadi masuk ke berkebinekaan global. Kemudian ada gambar anak yang sedang ngacung. Nah, itu anak yang kreatif, yang berani gitu ya, berkarakter kuat. Kemudian ada gambar sedang menyapu. Nah, ini juga sengaja saya gambar satu pakai kerudung, satu tidak. Itu juga wujud dari kebinekaan. Jadi mencintai kebersihan lingkungan. Kemudian ada gambar anak sedang menari, itu wujud dari murid yang berkebudayaan. Kemudian ada gambar anak yang di atas meja itu laptop nih, bawa laptop nih Bu. Itu saya menggambarkan bahwa anak-anak mengikuti peradaban zaman. Jadi anak-anak sudah menguasai teknologi, melek teknologi. Kemudian yang paling atas yaitu gambar ngadep etalase, itu bukan gambarnya Mbak Dar sedang di kantin gitu. Itu gambar anak-anak berwirausaha. Jadi belajar untuk berwirausaha, terampil. Itu gambaran saya, murid saya yang akan datang. Kita contohkan apakah relate dengan visi SD Karangan Buana dan setelahnya. Bapak Ibu, ini saya mempunyai kalimat rumpang, melengkapi kalimat rumpang. Monggo kita diskusikan baiknya kalimat rumpang ini diisi apa. Saya mohon keaktifan Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ya kami di sini sementara visi pengajar di dua kalangan memimpikan murid-murid kami nanti menjadi murid-murid yang beriman, bertakwa,
wawasan seni budaya dan mencintai lingkungan. Itu yang kami harapkan, kami impikan untuk output dari siswa SD Negeri 2 Karangan. Terima kasih Pak Catur. Sepertinya Pak Catur satu visi dengan saya. Kita cocok ya Pak? Jadi sesuai yang disampaikan Pak Catur tadi, bahwa Pak Catur memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Tadi gambaran saya juga ada ya Bu, sedang beribadah gitu. Kemudian berkarakter luhur, ketemu sama Bapak Ibu Guru Salim. Kemudian terampil tadi berwirausaha, berprestasi, berwawasan seni budaya dan lingkungan, mencintai atau peduli dengan lingkungan. Kemudian kalimat numpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kira-kira kita siapa ya Bu? Kak Isra mungkin bisa menjawab. Murid adalah kepribadian yang kodrat ilahi, keunikan murid itu yang merupakan kekuatan dari kekuatan dari kodrat Allah yang perlu kita asah di sekolah ini. Bagaimana nanti kita sebagai guru bisa mengarahkan atau memberi motivasi untuk anak-anak itu terampil mengasah keunikan mereka masing-masing. Setuju ya dengan Pak Isra nih Bapak Ibu, bahwa kita percaya bahwa setiap murid itu unik, punya kodrat atau punya potensi. Jadi nanti kita sebagai guru memfasilitasi untuk menguatkan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian kalimat numpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo Putri. Saya mencoba melengkapi dari kalimat numpang dari Bu Iir. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terima kasih. Setuju ya Bapak Ibu? Cocok, menyenangkan itu ini. Kemudian kalimat berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, minta tolong Mbak Ibu lagi, Bu Dewi. Baik, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menimba atau mencari ilmu, tapi sekolah itu juga merupakan tempat untuk membiasakan kebiasaan yang positif dan juga membangun karakter yang baik. Setuju. Jadi melakukan kebiasaan positif, menjadi karakter yang baik bagi siswa, itu yang Dewi. Kemudian kalimat berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Melengkapi. Monggo. Bu Dewi. Dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, antara kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Kolaborasi Ibu Febri dengan wali murid itu bagus sekali, terutama mengingatkan masalah sayur ya Bu Febri. Kemudian kalimat numpang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, kira-kira belajar Bu MC. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas seorang pendidik yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk menumbuh kembangkan potensi murid. Nah, tersebut Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat numpang yang saya rancang.
Setuju semua gitu Bapak Ibu tentang jawaban tadi. Ibu Perwani mungkin ada pendapat itu untuk kalimat panggilan tadi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Tolong ditayangkan lagi kalimat panggilannya. Dunia kita adalah dunia anak-anak, karena memang anak-anak adalah pribadi unik yang harus kita kembangkan keunikannya menjadi lukisan yang indah sesuai harapan kita yang kita lukiskan di visi dan misi. Oleh sebab itu, di sekolah kita memang harus mengutamakan anak. Maka untuk terciptanya, terwujudnya visi dan misi itu, kita tidak bisa melangkah sendiri. Guru dewe tidak bisa guru sendiri, orang tua murid sendiri tidak bisa, murid sendiri tidak bisa, apalagi kepala sekolah sendiri. Oleh sebab itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita dengan istilah yang paling mentereng, berkolaborasi. Kita dengan langkah yang sama, ayunan langkah yang sama, monggo melukis pribadi yang unik dari anak-anak kita itu menjadi lukisan yang indah untuk karangan, khususnya karangan dua tercinta. Akan Bu Igit. Jadi karangan dua itu nanti refleksi dari karangan gitu ya Bu. Kasih dengan komite, paguyuban dan masyarakat itu. Nah, matur suwun Ibu. Kemudian ini Ibu, tadi dari kalimat rumpang yang kita diskusikan Bapak Ibu, kemudian penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah kita miliki saat ini? Saya bacakan nih Bapak Ibu. Visi SDN 2 Karangan, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter luhur, terampil, berprestasi, berwawasan seni budaya dan lingkungan. Menurut Bapak Ibu sudah sesuai apa belum ini Bu dengan apa yang tadi sudah kita bahas semuanya? Sampun sesuai apa perlu ada perubahan? Kalau saya karena yang membuat kurikulum kepala sekolah sudah saya sesuaikan. Oh iya. Jadi karena ini yang tidak membuat kurikulum kepala sekolah. Jadi tidak perlu ada perubahan visi ya Bu. Sampai saat ini belum ada. Jadi yang kita kuatkan Bapak Ibu prakarsa perubahannya untuk mewujudkan visi tadi gitu. Monggo berarti diskusi selanjutnya yaitu tentang prakarsa perubahan. Tadi visi sudah kita tampilkan, saya sampaikan penjelasan komponen visi SDN 2 Karangan yang telah dibuat oleh Ibu Sri Purwani SPDN ini. Yang pertama, trisiswa yang beriman dan takwa, berkarakter luhur, merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masuk gitu ya. Yang kedua, terampil merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif dan gotong royong. Masuk. Kemudian yang ketiga, berprestasi merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Kemudian yang keempat, berwawasan seni budaya dan lingkungan merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global dan bernalar kritis. Jadi visi kita sudah masuk dalam, sudah mencakup semua profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah tidak perlu ada perubahan lagi. Maka dari itu kita refleksikan Bapak Ibu.
kita refleksikan visi sekolah. Refleksi itu cermin, seperti cermin nih Bapak. Kita bercermin pada diri kita. Yang pertama, nanti mau kita diskusikan ya. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Catat tadi. Menurut saya visi sekolah sudah sesuai dengan visi sekolah kita dan menggambarkan keseluruhan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi dimensi profil pelajar Pancasila sudah ada semua ya Pak di visi kita. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi sudah kita sepakati, tidak ya? Sudah memenuhi. Alhamdulillah, jadi tidak panjang banget nanti diskusinya. Nah, di perilaku warga, apakah sudah merefleksikan visi sekolah kita? Monggo kita diskusikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah kita? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Isra, mungkin Pak Isra. Perilaku guru yang sudah mencerminkan dari visi dan misi kita berusaha tertib yang bisa secara visual dilihat oleh masyarakat, yaitu guru yang disiplin waktu. Kita datang tepat waktu seperti yang kita lakukan setiap hari, menyambut kedatangan siswa. Itu salah satu bentuk dari visi, pencerminan dari visi dan misi yang sudah disepakati bersama tadi. Guru berperilaku sopan terhadap siswa kita, meskipun anak-anak yang jadi sopan santunnya, sopan terhadap lingkungan, warga masyarakat di sekitar kita, berperilaku andap asor atau buruk, ramah kepada siapapun yang kita jumpai. Ini sudah juga merupakan pencerminan dari bentuk visi dan misi yang kita inginkan itu. Terus guru juga selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya dengan berbagai cara, kita misalkan KKG dan lain sebagainya. Terima kasih. Sepakat ya Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan Pak Israel. Guru yang disiplin waktu, sudah terjadwal untuk penyambutan siswa. Kemudian guru yang menunjukkan perilaku sopan santun dan dapat menjadi teladan bagi murid. Kemudian tadi guru yang ramah kepada murid, guru yang melakukan pembelajaran aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Kemudian guru yang selalu meningkatkan kompetensinya melalui komunitas KKG. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah kita? Perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah, yang pertama yaitu murid yang disiplin, yang kedua murid yang menghormati guru, yang ketiga murid yang selalu bersemangat untuk belajar, keempat murid yang kreatif, murid yang mandiri, murid yang mau bekerja sama, dan juga murid yang percaya diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani, tadi sudah mencerminkan visi kita. Murid yang disiplin, murid yang menghormati guru, termasuk di akhlak mulia tadi, murid yang bersemangat belajar, murid yang kreatif, mandiri, mau bekerja sama dan percaya diri. Murid yang percaya diri itu nanti kita asah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang meningkatkan potensi diri anak tadi, yaitu berkalau. Kemudian yang berikutnya, bagaimana perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita?
kira-kira seperti apa nih? Ini Perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah itu yang pertama, orang tua selalu mendampingi ketika anak sedang belajar. Yang kedua, orang tua memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, orang tua ikut mendukung program-program sekolah. Ya, terima kasih Bu Sylvi. Jadi itu yang kita harapkan dari orang tua kita untuk mewujudkan visi SDN 2 Karangan, yaitu guru, orang tua yang mendampingi anak belajar, orang tua yang memberikan anak fasilitas belajar yang memadai, apalagi sudah ditunjang dengan program bantuan PIP. Kemudian orang tua yang mendukung program-program sekolah. Ini tadi dari pihak sekolah perlu mensosialisasikan program-program sekolah. Kemudian yang berikutnya, ini perilaku warga sekolah. Untuk mewujudkan perilaku yang dapat mencerminkan visi sekolah, maka diperlukan inisiatif atau prakarsa perubahan. Maka kita lanjut ke diskusi prakarsa perubahan. Contoh prakarsa perubahan seperti ini, Bu. Prakarsa perubahan untuk mencapai visi SDN 2 Karangan. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid untuk mencapai komponen visi beriman dan takwa berkarakter luhur. Jadi kita mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Ini masuk dalam komponen visi pada kata terampil. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid. Ini tadi pada komponen berprestasi. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat murid tentang kesenian dan kebudayaan daerah untuk mencapai komponen berwawasan seni budaya. Kemudian berikutnya, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekitar. Ini pada komponen berwawasan lingkungan. Maka yang kita diskusikan, kira-kira perubahan-perubahan apa yang bisa mewujudkan visi sekolah kita. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa nih kira-kira nih? Mohon nyuwun pendapatnya Bapak Ibu. Pak Chandra, Pak. Untuk mewujudkan inisiatif perubahan itu kita bisa melihat dari aset maupun kekuatan sekolah yang kita miliki, berupa sarana, sumber daya dan sarana prasarana, di mana itu nanti kita kembangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa. Jadi dengan adanya prasarana itu bagaimana kita optimalkan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Setuju nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang punya pendapat lain tentang inisiatif perubahan dari Pak Chandra. Mungkin saya nih. Alhamdulillah nih Bapak Ibu SD Karangan 2 ini fasilitasnya terpenuhi untuk menemani, membimbing, memfasilitasi, mengantarkan anak menuju prestasi gemilang. Jadi maka kita ini menghidupkan ekstrakurikuler sedang gencar-gencarnya gitu Bu. Kita punya karawitan gitu, kita juga punya sumber daya SDM-nya tari, budaya, kemudian kita punya drum band, kita IT juga lengkap, mantap ini. Kemudian alhamdulillah dukungan penuh dari komite dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah
untuk mewujudkan visi sekolah. Monggo, mungkin Bapak Ibu, nggih Pak Huda, monggo. Waktunya kolaborasi yang bisa dilakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah, yaitu bisa mendukung program-program yang ada dalam peningkatan kepercayaan diri siswa-siswanya. Jadi siswa-siswa diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi keunikan-keunikan yang dimilikinya sehingga dapat meraih prestasi yang maksimal. Terima kasih Pak Huda. Kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan di sekolah. Jadi sekolah punya program, kepala sekolah dan dewan guru menyusun program, kemudian kolaborasinya, kerjasamanya dibantu pembiayaan oleh komite, paguyuban dan masyarakat gitu. Kemudian yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Oke, sesuai Pak Indra. Agar visi dan misi sekolah tercapai, bentuk-bentuk yang perlu kita bentuk kegiatan yang perlu kita koordinasikan dengan masyarakat, yaitu komite selalu berkoordinasi aktif dengan komite, kepala sekolah atau stakeholder yang bersangkutan agar membicarakan kegiatan sekolah itu untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut dapat dirasakan untuk meningkatkan kepercayaan kepada siswa meraih prestasi itu bahwa saya didukung oleh stakeholder yang ada. Begitulah perasaan siswa dan kita memberikan dorongan. Terima kasih. Terima kasih Pak Israr. Kemudian kalau inisiatif konkret, langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan perancangan prakarsa perubahan ini. Kemudian bagaimana rancangan waktunya? Mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, apa saja langkah konkretnya? Dari Ibu dulu, monggo Bu. Kita bisa menanyakan yang pertama, dilaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada murid atau siswa, misalnya melalui penugasan atau presentasi. Oh iya, setuju Bu Tuli. Ada lagi monggo Ibu yang mau nambahkan? Oke, Bu Febri monggo. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid atau siswa, yaitu dengan pemberian tugas. Contohnya sebagai pemimpin kelas secara berganti. Kepercayaan. Lagi yang belum dapat mungkin yuk. Yang ketiga itu kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya tari, karawitan, vokal dan pramuka. Ada lagi Bu, monggo yang mau menambahkan? Oh, gede. Seru sekali. Yang terakhir, kegiatannya dengan pentas seni dalam rangka kelulusan siswa. Melalui pentas seni ini dapat menampilkan atau mempersembahkan bakat-bakat dan minat-minat siswa dengan penuh percaya diri melalui penampilan tari, karawitan, puisi, dan menyanyi. Rancangan waktu pentas seni ini akan kami laksanakan sekitar bulan Juni 2023. Oktober 2023. Terima kasih Bu. Jadi tadi pelaksana pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri tadi dari Bu Dwi,
melalui penugasan dan anak diminta presentasi begitu ya. Kemudian melakukan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid. Kalau Bu Febri tadi memberikan tugas kepada siswa, perhatian gitu. Kemudian menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler. Ini sudah berjalan dan kita tingkatkan. Kemudian mengadakan pentas seni dalam rangka kelulusan siswa, menampilkan tari, karawitan, puisi, menyanyi dan lain-lain. Itu sudah kita mulai lakukan tahun kemarin Ibu. Yang paling dekat ini nanti yang akan kita tampilkan karawitan di tanggal 19 Oktober. Jadi Bapak Ibu, karena visinya tidak ada perubahan, maka hal-hal prakarsa perubahannya sudah kita mulai lakukan. Kemudian tinggal kita tingkatkan dan kuatkan. Kita evaluasi mana yang kurang kita perbaiki, mana yang kurang kita tingkatkan, mana yang mungkin ada salah langkah kita perbaiki. Saya rasa diskusi kita sampai di sini. Jadi untuk visi tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Gedung ya Bapak Ibu. Tinggal kita meningkatkan tadi prakarsa perubahan yang perlu kita evaluasi. Dari saya sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Evi sebagai moderator. Baik Bapak Ibu, diskusinya kok lancar banget ya. Cerdas. Baik, jadi ada beberapa catatan tadi ya. Tadi sudah disimpulkan ya bahwa tidak ada perubahan visi karena tahun kemarin ya Bu ya baru diubah lagi. Jadi perlu yang digarisbawahi adalah penekanan pada prakarsa perubahan. Nah itu untuk menuju ke sana itu bagaimana? Nah itu perlu adanya evaluasi. Jadi, apakah dengan ekstra yang seperti ini bisa menuju ke visi yang tersebut atau mau ditambahi lagi atau bagaimana? Nah itu yang perlu kita refleksikan. Nah kalau ini tadi sudah semuanya sudah dimulai. Ini waktunya masih ada beberapa menit. Kalau untuk diskusi refleksi sekalian bagaimana Bu Ibu? Jadi direfleksikan misal kegiatan yang kemarin pentas. Nah itu perlu direfleksikan monggo. Ini spontan dari kita. Jadi Bapak Ibu, ini real diskusi yang sebenarnya. Real sampai ini sih Mbak. Jadi monggo Bapak Ibu kita refleksikan apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Karena prakarsa perubahan sudah kita mulai. Mungkin yang pertama kita mengevaluasi dari kegiatan kelulusan kemarin, karena awal itu gebrakan baru itu jadi Ibu Purwani tahun ini 2023 kemarin Bu Evi selama ini SD Karangan 2 itu mengadakan kegiatan kelulusan biasa sederhana gitu, soalnya yang penting lulus. Tapi begitu Ibu Purwani masuk di SD 2 Karangan, terobosan baru ya Ibu, kita mengadakan event yang jauh lebih bagus dari ekspektasi. Jadi jauh lebih bagus dari yang kami harapkan. Yang kami harapkan misalnya B+ ternyata A+. Kata dia Ibu. Tetapi semua kegiatan itu memang perlu ada refleksi dan evaluasi. Yang sudah berjalan kita tingkatkan. Pasti ada kurangnya nih Bapak Ibu. Walaupun kegiatan sebagus apapun pasti ada kurangnya. Dan ada refleksi bagaimana kita tahun depan membuat yang lebih bagus lagi begitu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pendapat
ada saran untuk kegiatan kelulusan selanjutnya? Baik. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Menyambung yang telah diutarakan Bu Iip, adanya gelar karya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita merefleksi adanya gelar karya itu, diadakannya gelar karya itu tidak bisa satu hari ini saya umumkan Bapak dan Ibu besok pagi gelar karya, tidak bisa. Gelar karya itu sudah kita persiapkan karena yang akan kita gelar adalah produk pembelajaran yang telah Bapak dan Ibu lakukan 1 tahun sebelum hari H gelar karya tersebut. Oleh sebab itu, monggo dari yang telah kita tampilkan dalam gelar karya itu, apa-apa yang perlu kita benahi, kita refleksi, apa yang perlu kita benahi. Hal yang baru untuk Bu Devi, kurikulum merdeka, barang baru untuk Bu Devi, monggo diupdate. Harapan saya Bu Devi bisa mengikuti, bisa memberikan yang terbaik untuk kelas 4, menggantikan Bu Desi, dan syukur-syukur kita gelarkan besok 1 semester ini. Karena gelar karya yang kemarin 1 tahun kebelakang, sekarang untuk 1 semester ini, monggo apa yang akan kita gelarkan, direfleksi. Oh, tema ini, oh pembelajaran ini, oh P5-nya yang ini, mengambil ini, nanti aku akan gelarkan seperti ini. Monggo, harapan saya 7 bulan ini, 7 bulan terakhir ya, ada yang terbagus dari Bapak dan Ibu. Ingat ya, itu refleksi dari saya. Monggo Bapak dan Ibu, kelasnya masing-masing, kelasnya masing-masing. Yang kemarin Bu Devi belum bisa tahu ya, apa yang akan digelarkan di semester 1 ini. Nanti Bu Iip monggo. Real diskusi. Jadi Bapak Ibu, tadi saya itu Ibu menggarisbawahi Ibu. Jadi Bu Kepala menghendaki bahwa nanti ketika gelar karya bersamaan dengan acara kelulusan itu setiap kelas memberikan tampilan hasil karya. Itu nanti berupa produk atau karya mungkin Tergantung yang tercantum dalam kurikulum kelasnya masing-masing. Oh, itu kan sudah ada. Oh iya. Kalau kemarin kan setiap kelas ada tampilan gitu. Sebenarnya kan sudah seperti itu gitu. Itu masuk lebih bagus lagi kan. Nah, ribet Bu. Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran itu kan ada nyanyian, ada tarian. Apabila suatu tarian pasti ada propertinya apa, yang akan dipakai apa, itu sudah mulai disiapkan mulai dari sekarang. Contohnya properti itu bisa dijadikan prakarya anak-anak. Ini prakarya anak-anak. Setelah selesai, yang bagus disimpan. Oh, ini sok tak nggo properti tari tak simpan yang lemari. Yang kurang bagus disuruh memperbaiki lagi siswanya. Ini tolong diperbaiki lagi, membuat lagi yang lebih bagus. Besok untuk tampil kamu di pentas. Itu sudah suatu spot yang bagus anak-anak. Aku seorang tampil di pentas.
pasti akan saya kerjakan dengan baik kan gitu. Terus untuk kostum misalnya, kostumnya pakai apa? Bisa direncanakan mulai dari sekarang. Contohnya kemarin misalnya ada apa ya, seperti jari lereng putih atau apa itu bisa direncanakan sampai sekarang. Mulai dari sekarang tidak usah nyewa, beli jari satu belah, dijahitkan Pak itu dibelah. Ini minta segitiga ya sudah, jari satu itu nanti jadi berapa? Jadi 6 atau jadi 4. Kita ukur pinggangnya anak-anak, digunting sendiri saja. Selesai digunting, oh saya ingin seperti ini. Kan kalau di penjahit kan bunjing paling berapa? Satu jahitnya itu paling 5.000. Jadi mengurangi harga sewa. Apa maksud saya? Setuju nih Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada tanyakan kepada Bu Kepala. Bu Dwi. Jadi intinya setiap kelas itu menampilkan gelar karya yang dimana kita mengambil dari pembelajaran selama 1 tahun itu, satu semester, gitu, Bu. Jadi mulai dari sekarang tuh nanti diasah gitu, kayak tadi jaritnya bisa dipakai tahun-tahun berikutnya, gitu. Jadi setuju Bu. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan? Itu berarti dari sisi nanti seni budaya. Kalau dari keagamaan, karena kita juga divisi, kita juga menonjolkan tentang keagamaan. Pak Bulan DPR-nya. Pak Bulan mungkin mau memberikan ide. Kalau dari keagamaan yang tentunya dari Bu Kepala mengharapkan sekali SD 2 karena ini memang bisa bersaing dengan SD. Nah, ini juga tantangan bagi saya dan tantangan bagi Bapak Ibu guru semuanya, kerjasama seluruhnya, ya, mulai dari pembiasaan yang terkait dengan keagamaan untuk lebih ditingkatkan, mulai dari membaca Al-Quran di pagi hari atau dengan menghafalkan bacaan-bacaan sholat. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa paham membaca bacaan sholat secara sejak dini. Kemudian ada kami ekstra itu juga kami didukung. Terima kasih dari Bapak Ibu guru kelas juga membantu bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Qurannya di SD 2 Karangan ini. Melalui target saya yaitu tuntas bisa membaca tulis Al-Quran, yang kedua bisa membaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kemudian setelah bisa membaca dengan benar nanti bisa diarahkan, ditingkatkan di hafalannya. Kemudian tentunya yang paling pokok ujungnya dari keagamaan ini tentunya adalah akhlakul karimah. Diharapkan anak-anak mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang bagus kepada orang tua, kepada bapak ibu guru. Jadi menjadi terwujudnya tujuan pendidikan selain berprestasi adalah terwujudnya akhlak kepribadian yang soleh, yang beriman dan bertakwa. Mungkin begitu dari. Kalau yang saya tanyakan Pak Huda, nanti produk yang akan ditampilkan misalnya kalau kemarin kan hafalan anak itu, kemudian ada lagu-lagu Islami. Kira-kira untuk tahun ini itu masih sama atau mungkin ada apa Pak? Mungkin kan itu kaitannya kalau Bapak Ibu guru kelas. Jadi pasti kan berkolaborasi dengan guru kelas. Kalau misalnya Pak Huda sekarang sudah punya apa ya Pak, poin-poin ya nanti amankan ini gitu. Jadi Bapak Ibu guru kelas berkolaborasi dengan Pak Guru Agama menyiapkan biar tampilnya nanti sempurna. Ya, tentunya menjadi penampilan besok ya, kurang lebih itu ada tambahan menurut saya. Kemarin sudah ada hafalan, kemudian ada nyanyian, kemudian nanti yang
kan bisa ada hafalan Asmaul Husna. Jadi Husna itu nanti kemarin saya sudah mencetak untuk dihafalkan, nanti bisa dihafalkan, bisa ditampilkan juga. Terkhusus kelas besar dulu ya, karena ini hafalannya cukup banyak dan bisa bertahap. Mungkin bisa dicoba nanti mulai kelas 4, 5, dan 6 nanti untuk bisa mulai mengenal dan menghafalkan Asmaul Husna. Mungkin seperti itu. Makasih Pak Uda. Kemudian ini kalau tadi dari perkelas, kemudian kalau saya tidak salah ingat, dulu Ibu Koroni pernah mendikau bahwa ekstrakurikuler itu harus ada produknya, produk yang harus ditampilkan. Kemudian ibaratnya gongnya gitu, gong ekstra selama 1 semester. Nah itu bagaimana Bapak Ibu baiknya? Karena berarti ketika ekstrakurikuler itu kayak ada konsep, sudah terbentuk konsep gitu, berkolaborasi dengan pelatih gamelan dari luar. Terima kasih. Gongnya ini tidak Mas Naman sih. Ekstrakurikuler kita sudah kita programkan kemarin, dan yang berjalan dengan lancar-lancar saja karawitan dan tari. Yang ditanyakan Bu I, nanti gongnya bagaimana? Nanti gongnya akan kita persembahkan untuk kalangan tercinta kita tanggal 19 Oktober itu, mewakili Karanganom dalam lomba FLS DAK Festival FLS apa ya? Festival Lomba Seni Dolanan Anak dan Karawitan. Kebetulan sekali yang ada di dalam FLS DAK itu semuanya ada di sekolah kita. Karawitan ada, seni dolanan anaknya juga ada. Oleh sebab itu bendera kita di semester ini adalah untuk Karanganom tercinta kita FLS DAK. Yang gongnya Pak Huda keagamaan kita kemarin maju kaligrafi tingkat provinsi. Ya, sekalipun tidak ada dalam urutan harapan ketiga tidak masuk, tetapi kami cukup bangga dengan anak kita untuk maju kaligrafi tingkat provinsi. Itu gongnya Pak Uda semester ini ya Pak ya. Oke, terus itu dulu untuk semester ini nih, gongnya itu dulu. Monggo Bu I. Atas nama Ibu. Berarti ini nanti kita tampilkan Ibu pada acara gelar karya gitu ya. Jadi nyesel Ibu, karena kita menyewa Mas Nunung itu untuk, kalau Mas Nunung kan memang sudah pelatih ekstrakurikuler Ibu. Menarik kita menyewa Mas Nunungnya, apakah nanti berlanjut sampai ke acara gelar? Kembali lagi pada pembiayaan. Tapi kalau ini sudah mendek, yang dulunya 150 jadi 100. Karena ternyata membutuhkan SDM jualan itu. Itu refleksi dari penampilan Ibu. Kemudian yaitu berarti gelar karya. Kemudian yang kedua kelulusan. Apakah nanti akan seperti kemarin memakai baju adat nih, kalau ini Pak, pakai baju adat, kemudian prosesinya kalau kemarin masih sederhana nih Bu, walaupun itu sebenarnya sudah memukau, sudah membuat mehet-mehet gitu. Ya, nanti bagaimana Ibu untuk prosesi dan kostum
pulau pensiun. Tetapi saya matur panjenengan ya kan. Bagaimanapun dari atas tidak boleh wisuda, boten sah wisuda, tetapi diganti saja istilahnya, hanya permainan kata diganti. Jadi nanti kalimat yang lolos yang mana, tetapi tetap ada seperti yang kemarin, gelar karya dan pelepasan diganti pelepasan kelulusan kelas 6 diganti pelepasan, tidak wisuda, tidak boleh wisuda karena wisuda hanya sarjana. Gelar karya dan pelepasan siswa kelas 6 untuk tahun pelajaran 2023-2024. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh memakai toga, kita juga tidak memakai toga kemarin. Kita hanya mengalungkan medali yang ada logonya SD Negeri 2 Karangan. Saya kira itu masih bisa diberlakukan pengalungan medali itu. Seandainya toh sudah tidak boleh, kita tetap menyediakan kemungkinan terburuk tidak boleh diganti pelepasan atribut SD. Selamat niku mangke. Wis ora kurang akal pokoke. Jadi gelar karya dan pelepasan atribut SD untuk kelas 6 tahun lulus tahun sekian dan sekian. Nah nanti tidak usah semuanya pakai merah putih, hanya satu putra dan satu putri yang pakai merah putih, lainnya pakai pakaian tradisional seperti kemarin. Tetapi satu putra dan satu putri yang akan dilepas wajib ada pakai dasi dan topi, disediakan bagi, dilepas topinya taruh di bagi, dilepas dasinya taruh di bagi. Niku neng dhuwur panggung sudah diganti itu. Kita hanya dipermainkan oleh kata-kata kan, tapi jangan gentar. Wah itu enggak boleh, itu enggak ini. Berani saja. Nah, kenapa gentar? Enggak usah gentar. Berani saja melangkah. Kendel ya. Nekat. Nah, kenawan rencananya seperti itu. Bu Iib dan Bapak Ibu semuanya, mohon besok untuk PR penjenengan kalau saya sudah tidak di sini, jangan terus tidak diadakan. Jangan terus tidak diadakan. Tetap diadakan. Kalau tidak boleh diganti kalimat. Tapi tetap prosesi seperti itu tetap. Jadi pahami diganti kalimat. Diganti banner. Nah, dan Pak dan Ibu semua dan Ibu akan boleh. Matur suwun Bupati. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pendapat yang lain atau mungkin ada usul dan ide dari Pak Catur selaku Gubernur. Terima kasih atas waktunya. Melihat apa yang sudah kita laksanakan kemarin berkaitannya dengan pelepasan siswa kelas 6, itu ada beberapa catatan yang mungkin nanti bisa kita koreksi untuk saudara-saudara yang diminta, yaitu mengenai segi pembiayaan. Terus kemarin pada utama dari kegiatan itu mengenai pembiayaan, karena beberapa hal orang tua siswa kelas 6 itu kondisinya di sini itu tingkat ekonominya adalah menengah ke bawah, sehingga untuk kita mau menarik iuran walaupun itu nanti kembali ke anak itu juga mikir-mikir. Kemarin itu untuk kegiatan itu sekitar habis 300, itu saja untuk penyediaan properti dari bentuk itu toko, kemudian panggung, foto dan sebagainya, itu malah kemarin belum kita pikirkan. Akhirnya saran dari Bu Purwani kemarin dalam waktu yang singkat sekitar 2 bulan 3 bulan ada cara
insya Allah kemarin kami sudah menyampaikan proposal dari sekolah untuk orang tua terkait dengan pembiayaan. Moga-moga nanti bisa ditindaklanjuti oleh wali murid yang nanti bisa membantu pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pelepasan siswa kelas nanti. Itu dari saya. Terima kasih. Monggo ada pendapat tanggapan dari Bapak Ibu masalah pembiayaan. Bapak Ibu kepada saya. Tentang pembiayaan ibadah ini, jadi iki ojo nganti iso karo Bu Evi. Aku baca sih ini. Tapi bocor karena bukan kira mau. Saya kalau mencari sponsor, kalau ini udah sponsor. Kemarin sampai 1 nomor yang Oh, nggak nih. Mungkin caranya itu gimana? Sementara untuk kemarin seperti itu mendadak dipanggil akhirnya jimpitan untuk kelas 6. Alhamdulillah bisa lah. Langkah yang tahun ini yang melangkah baru kelas 10 saja karena harapan kita rapat dengan komite yang diwakili Bu Iip dan Bu Dwi dan Pak Catur itu akan segera terwujud. Nih kok sampai sekarang kok izin? Aduh. Keputusannya maksud saya Pak, keputusannya menariknya ke wali murid kok masih adem. Tinggal melengkapi jadi sebaiknya sebelum 19 nih, karena kan nanti kalau ada yang bayar mengarep kan tinggal muda sih. Nah kan yang menentukan komite bukan kita. Komite penyelenggaranya bukan kita. Kita tidak boleh hadir. Jadi kita tanya ke komite Pak itu. Berarti pun rawakan mau beri kapan kita tak mungkin kan? Oh mantan diberikan waktu kapan? Harinya Sabtu yang bisa longgar Sabtu. Tapi kalau Sabtu besok pagi untuk memadukan harian dan gambarannya. Kalau besok pagi tidak bisa. Satu ini pun Oh, Sabtu besok sudah ya. Ini Sabtu depannya lagi. Bisanya Sabtu. Kalau disampaikan bisanya hari Sabtu nih Pak Ye. Minta segera diagendakan bisanya Sabtu. Komitenya siapnya kapan? Karena kita tidak boleh hadir pada pertemuan itu. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi Pak Satu. Namun, namanya pembiayaan mungkin ada ide sponsor. Kalau saya pernah jawab Ibu Evi itu dapat sponsor gimana caranya gitu ya. Bapak itu kemarin Pak Lurah tahu loh. Iya caranya ngatur Pak Lurah. Lalu orang mungkin sini. Kemarin Pak Lurah tahu dia kok robot. Nyontek seberapa gurunya untuk prosok-prosok pulau Pak penjenanya seberapa jumlahnya gurunya kok saya ajeng diparingi apa? Monggo caranya mencari sponsor bagaimana? Bu Evi mungkin bisa memberikan masukan kepada kami. Berbagi berbagi mencari sponsor ya seperti event-event yang lain deh Bu ya. Kalau event itu kan pasti ada kepanitiaan lalu membuat proposal dan lain sebagainya lalu nyebar gitu kan. Kalau saya kan biasanya saya kan handle ekstra multimedia, jadi anak-anak yang
suka membuat video, suka mengatik komputer, suka aplikasi dan lain sebagainya itu diwadahi di ekstra multimedia. Nah, untuk biasanya saya itu mengajukan sponsorship ke SMK gitu Bu, yang anak-anaknya di situ ada ekstra broadcasting, jurusan broadcasting nih, jurusan video, syuting, foto-foto dan lain sebagainya. Nah, itu saya ajukan ke sana. Alhamdulillahnya ada hubungan baik. Jadi kalau video syuting itu kita habis berapa ini? Biasanya berapa itu? Nah, itu udah gratis dihandle sama anak-anak SMK, itu malah hasilnya bagus banget. Nah itu ya. Terus kalau fotografi kita ini di SMA 1 Karanganom itu ada ada ekstra fotografi namanya. Anak-anak itu malah punya kamera yang bagus-bagus itu Bu. Nah, saya masuk ke sana, bisa nggak? Itu kan biasanya alumni yang di sana. Nah, itu juga foto-fotonya juga udah keren-keren seperti itu. Jadi udah live streaming, oke, tinggal lihat aja udah oke semua. Seperti itu Bu untuk di SMP kami. Untuk yang lain kita masuk ke bank BPD, gaji kita kan ada di sana Bu. Tapi sangat kecil sekali kalau BPD itu ngasih itu maksimal ya 500.000 boleh. Kadang-kadang juga enggak ada dana di situ, itu kayak gitu. Ya, terus kita masuk ke Gagil juga kemarin, masukin proposal ke sana karena koperasi itu banyak pulaannya di Gagil kayak gitu. Gagil juga ngasih, lalu pengusaha konspeksi di sekitar wali murid yang pengusaha itu kita berikan proposal. Nah itu bisa untuk nambah ini juga untuk mengcover pembiayaan seperti itu. Untuk wisuda kemarin juga sebenarnya narik, tapi untuk yang pentas yang terakhir ini nggak narik sama sekali. Cuma anak-anak bawa bekal dari rumah makan saja gitu. Ibu. Jadi meminimalisir itu juga. Jadi untuk wisuda besok mungkin ya tinggal kebijakannya dinas bagaimana. Nah nanti kan pas putranya Bu wisuda di kelas 9 sekarang, nanti tergantung orang tuanya bagaimana. Juga komite dan lain sebagainya. Dulu kayaknya kalau nggak salah wisuda kemarin itu 160.000 sepertinya nariknya per anak itu segitu. Tapi ya anak seneng kan sebagai akhir di SMP gitu. Tapi nggak pakai toga, nggak, hanya pakai belanja sama jas kemarin Bu. Itu udah ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Senang juga kan, orang tua juga lihatnya ada foto bersama orang tua, senang. Ya kalau nanti mereka sampai kuliah, sampai wisuda, sampai ini ada kenang-kenangan lah. Ini lulus SMP foto bersama orang tua ada. Jadi kan jarang-jarang anak diajak foto bareng tuh sekarang susah. Nah ini pas event kamu lulus SMP dan ada pajangan di rumah. Ya nanti kalau melanjutkan kuliah, kalau enggak, gitu tidak ada kenangannya. Seperti itu juga anak-anak juga antusias. Yang kemarin itu yang sedih itu orang tuanya nggak datang, itu ada pas sesi foto bersama dia pulang. Dan saya tidak tahu waktu itu, saya juga nyesel banget. Ternyata miss antara orang tuanya sudah pisah, katanya bapaknya yang mau datang, ternyata bapaknya nggak datang, ibunya juga nggak datang. Sudah nangis anaknya pulang. Setelah selesai saya ke rumahnya, lu foto Bu, ceritanya kok ibu nggak datang? Nah katanya bapaknya yang mau datang dan sebagainya. Nah kalau itu yang saya
nggak langsung nyindir anaknya bantu sama baby gitu kan, nggak apa-apa gitu. Itu yang bikin saya sedih. Ternyata anak-anak itu nggak semuanya sama, gitu. Ada yang miss kayak gitu, orang tuanya juga sebenarnya di rumah, ibunya di rumah, tapi karena ayahnya sudah menyanggupi datang ke sekolah untuk mendampingi anaknya, ternyata nggak datang. Kok ya nggak WA ibu suruh ke sekolah, kita nggak mau anaknya sudah apa ya, berkecil hati, udah pulang, nggak mau foto katanya. Kayak gitu. Jadi banyak cerita. Kalau misal di sini anak-anaknya sudah akhlaknya bagus, apa ya, sudah terbentuk karakternya, itu kan nanti juga di SMP 1 Karanganom itu kan tugas guru BK jadi berkurang Bapak Ibu. Jadi saya berterima kasih sekali misal di Karangan 2 ini anak-anaknya sudah punya karakter baik, di sini juga sudah pembiasaannya juga baik. Itu akan berpengaruh sekali ketika nanti masuk di SMP kami. Kebanyakan nggak masuk di SMP kami jadi ya, ada beberapa, banyak ya, semua mungkin atau Ada SPDS, ada sebelum ada SMP itu pada takut dari kenapa? kan kalau dari dulu tuh mungkin kan brandnya unggulan gitu ya. Iya. Sebelum Yunasi Iya. ya, waktu itu cuma kita SMP. Iya. Jadi masih terbawa sampai sekarang kalau SMP 1 itu mesti tiba-tiba di sekolah sendiri. Oh, iya. Berarti harus sosialisasi kalau bersangkutan kak uang gitu ya Pak ya. Iya. Kalau ada itu. Iya. Tapi katanya Yunasi mau dihapus. Tapi nggak tahu juga. Kan ini juga dievaluasi apakah Yunasi itu iya apa jadi solusi sekolah-sekolah yang nggak punya murid jadi punya murid, nggak juga ya. SMP 3 itu juga sampai sekarang ada Yunasi juga nggak punya murid. Satu kelas saja nggak penuh. SMP 3 Karanganom. Nah, kan tidak menjadi solusi. Adanya Yunasi itu tetap yang yang muridnya banyak yang banyak, muridnya sedikit nggak punya murid ya nggak punya murid gitu. Jadi ini ya harus dievaluasi kembali, begitu menurut saya. Jadi ternyata kolaborasi, gotong royong, kerjasama antar guru, para sekolah juga dan orang tua itu akan apa ya, menjadi indikator keberhasilan untuk mencapai visi sekolah. Gitu nih Bu. Jadi saya sangat apa ya, berbangga ketika melihat di SD itu gurunya kompak-kompak gitu Bu. Kepala sekolahnya juga baik gitu. Oh ada Bu. Kepala sekolahnya belakang gitu. Kalau mungkin di SD yang saya temui semuanya begitu ya. Kepala sekolahnya itu apa istilahnya, gagah gitu, menyenangkan lah gitu. Kalau bertemu itu menyenangkan. Gitu. Kalau di SMP kan kadang ada yang cuek, ada itu, jadi macam-macam ya. Ya insya Allah kepala sekolah SD semuanya gagah ya, gitu ya Bu. Nanti ilmunya Ibu diturunkan dulu, diturunkan bukan ditularkan. Iya, diturunkan ke Bu Iip dulu. Tulisannya memiliki yang paling Ini pun Tulisannya apa pemilik Sebenarnya ini kepala sekolah SD dan Karanganom itu yang paling keras, paling disiplin. Keren. Tapi ya. enggak, kok menurut saya juga saya nggak tahu kalau guru-guru. Tapi sepertinya ya, dia menjadi pemimpin itu punya model sendiri-sendiri ya Bu ya. Pemimpinnya bagaimana. Cuman ketika apa ya, saya merasa saya kan tamu di sini, tapi disambut yang baik oleh Ibu itu saya sangat berterima kasih sekali. Karena ya ada yang tidak disambut seperti itu. Terima kasih ya Bu. Sepertinya ini waktunya sudah
diskusinya saya tutup. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, acara telah selesai dengan kesimpulan bahwa visi SDM Negeri 2 Karangan sudah sesuai dan kita wujudkan melalui prakarsa perubahan yang telah disusun bersama. Terima kasih kepada Ibu Evi Istri Ningsih telah bersedia membersamai kami dalam menentukan visi dan prakarsa perubahan demi mewujudkan visi sekolah kami. Sekian dari